Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Khairiyah menggelar seminar nasional dengan menghadirkan Presiden Gen Z, yakni Rian Fahardi, IDX Banten Mia Lestriana, dan ekonom Indef Faisal H. Basri, Rabu 14 Juni 2023 di Gedung Serbaguna Kampus Al-Khairiyah. Kegiatan ini dihadiri oleh Civitas Universitas Al-Khairiyah dan STIT serta 600 mahasiswa Unival serta mahasiswa dari beberapa kampus lain. Acara kita pada kali ini adalah Seminar Nasional Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Khairiyah yang bertemakan upaya membangun perekonomian Indonesia di era Society 5.0 dalam menghadapi resesi. Acara pada hari ini dihadiri oleh 650 peserta yang terdiri dari 70% kalangan mahasiswa dan 30% masyarakat umum. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di acara pagi hari ini. Mohon maaf jika dalam penyambutan maupun sajian kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan di acara hari ini dan di tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya tidak akan membahas tentang resesi karena akan ada pemateri yang memang ekspor di bidangnya terkait membahas resesi. Tapi saya perlu mengingatkan bahwa resesi itu dampaknya itu dekat dengan kita, gitu ya. Dampaknya dekat dengan kita, yaitu seperti di bidang pemerintahan atau di bidang perusahaan. Dampak resesi itu salah satunya adalah adanya kegiatan efisiensi, di mana akhirnya kebijakan perusahaan itu untuk melakukan penutupan area bisnis mereka. Yang terjadi adalah apa? Terjadinya PHK. Bagi para pekerja, dampak resesi itu adalah mereka akhirnya terjadi pengangguran massal, salah satunya. Kemudian bagi rumah tangga atau masyarakat, dampak resesi itu adanya terjadinya kelangkaan bahan pokok sehingga terjadi meningkatnya harga-harga pokok, ya kan ya. Bagi pemerintah, dampak resesi adalah salah satunya karena berkurangnya pendapatan atau menurunnya pendapatan perorangan maupun lembaga sehingga menurunkan pendapatan dari sektor pajak maupun non pajak, seperti itu. Seterusnya tidak panjang lebar, semoga acara hari ini berjalan lancar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, mahasiswa semuanya dari berbagai macam fakultas dan dari luar Universitas Al-Khairiyah, hari ini berdesakan. Setiap acara seminar nasional selalu berdesak-desakan. Ini menunjukkan bahwa acara seminar nasional yang biasa kita lakukan betul-betul menjadi perhatian khusus dan ditunggu-tunggu oleh mahasiswa kita. Kepada Bapak Wali Kota, alhamdulillah yang hari ini berkenan hadir. Tahun kemarin juga hadir membersamai acara seminar nasional, bahkan beliau mengisi materi juga, dan begitu semangatnya memberikan motivasi kepada kita para akademisi untuk mulai berkarya pada saat itu. Kalau sekarang beda lagi Pak Heldi ya. Alhamdulillah antusias kita sangat tinggi. Kita sangat menghargai semua potensi yang ada dalam diri kita untuk mengembangkannya. Dengan cara apa? Sesering mungkin kita menghadiri ruang-ruang diskusi. Selalu saya sampaikan, sesering mungkin
kita menghadiri ruang-ruang diskusi. Di sanalah kita sering menemukan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, terlebih lagi ruang lingkupnya nasional. Kita bisa melihat langsung para pemateri yang mungkin selama ini kita lihat di media, secara langsung kita lihat seperti apa beliau, bagaimana gaya jalannya, gaya bicaranya, duduknya, kok bisa menghasilkan uang yang banyak, gimana caranya. Itu penting untuk kita ketahui. Dan sebagai mahasiswa yang memiliki masa depan yang sangat panjang, yang sering terlena karena menganggap dirinya paling kuat, paling gagah, paling ganteng, paling cantik, terlena, sehingga butuh kita menghadirkan sosok-sosok pemuda-pemudi yang sesuai dengan zamannya, yaitu zilenial. Sangat sulit mengendalikan pemuda zilenial, kecuali yang mengendalikan juga adalah pemuda zilenial, karena mengikutinya iramanya sangat penuh dengan warna-warni. Yang hanya memahami hal tersebut adalah para zilenial itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Memang menuntut ilmu itu sangat berat, saya katakan sangat-sangat berat, tapi sering Pak Wali Kota sampaikan bahwa lebih baik kita merasakan beratnya sekarang daripada nanti ketika kita tua. Ya. Pepatah Arab itu sering mengatakan, man lam yadhuk dhulla ta'allumi sa'atan tajarru'a dhulla jahli tula hayatihi. Barang siapa belum pernah merasakan hinanya menuntut ilmu, maka kelak dia akan mengenyam hinanya menjadi orang bodoh seumur hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka acara Seminar Nasional Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya pendidikan saat ini, apalagi ekonomi, ini menjadi hal yang paling penting. Dulu waktu saya kuliah ekonomi, pembimbing sangat seneng banget yang namanya dengan Philip Kotler. Pasar adalah tempat bertemunya penjual sama pembeli. Pak Wali inget banget, udah kuliah sambil kerja capek-capek, terus kemudian apa yang terjadi? Bab 1, bab 2 pas dikasih, dulu saya nggak tahu dosennya masih ada nggak nih ya, sekarang Profesor Dr. Syafruddin Abdul Hadi itu kalau salah, dia bilang masukin sampah. Kok masukin sampah Pak? Ya kamu belajar dulu dah apa yang saya mau, katanya. Langsung saya tuh bang, saya di Pancasila dulu, ambil belajar lagi. Oh ternyata dia pencipta Philip Kotler gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, dengan era digital saat ini, Philip Kotler laku nggak? Udah nggak laku. Sekarang ini yang megang Indonesia itu anak-anak muda. Anak-anak muda yang berkreasi dan berkreatif, maka disebut dengan anak-anak milenial. Coba bayangin, banyak secara ekonomi kita pola berpikir lama. Bagaimana dengan Nokia dulu? Nokia dulu, barang siapa yang tidak pakai Nokia itu ketinggalan zaman. Sekarang kalau Anda pakai Nokia, Anda ketinggalan. Kenapa? Karena tidak mengikuti perkembangan secara teknologi. Pada saat anak-anak muda, kalau tidak salah saya baca, itu memasarkan Android, apa mereka bilang? Ini Nokia perusahaan terbesar, nggak perlu Android katanya. Nggak taunya ditangkap sama Korea, ditangkap sama Eropa, ya. Maka jadilah Android di Samsung, ditangkap sama Cina dan yang lainnya. Sekarang Nokia
sampai-sampai saya baca masih nggak sadar kalau perubahan yang dilakukan sama dia itu nggak ada, sehingga anak-anak milenial lah memiliki peran. Bagaimana dengan Gojek? Bagaimana dengan Grab? Mereka hanya pinter aplikasi kok. Dulu kita bang waktu di Jakarta, kita tahu yang namanya Bluebird itu paling gede. Tapi pada saat kemarin Grab keluar, bagaimana pertama kali Grab itu saya ketemu anak mudanya pada saat saya jadi kepala cabang Toyota. Pada saat kita rapat, apa dia bilang? Katanya, saya ingin membeli sebulan 1000 mobil setiap bulannya. Luar biasa, saya bilang. Bagaimana ceritanya nih? Yang dia gunakan apa? Sistem yang baik, sistem yang valid. Artinya apa? Sebagian besar daripada kita tidak mau mengerjakan hal-hal yang susah. Kenapa? Ayo, takut gagal, tidak mau keluar dari zona nyaman dan yang lainnya. Kalau kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang sulit, yang susah, berarti kita hanya bisa mengerjakan hal-hal yang biasa saja. Hal-hal yang biasa saja bisa dilakukan oleh semua orang. Maka kita termasuk orang-orang yang pasaran. Dan jangan pernah Anda bermimpi mendapatkan sesuatu yang luar biasa dengan cara kerja yang biasa saja. Itu menjadi rumus bagi kami. Maka out of the box itu menjadi penting. Bagaimana pemerintah Kota Cilegon sekarang dengan pergerakan yang berbeda, di mana sudah 57 kabupaten kota yang datang ke Kota Cilegon, dan ibu kota negara Republik Indonesia datang ke Kota Cilegon 2 bus hanya untuk belajar tentang apa? Tentang sampah. Karena sampah di Kota Cilegon sekarang ini adalah sebagai barometer sesuai dengan Perpres 35 2018. Sebetulnya Presiden sudah menunjuk 12 kabupaten kota se-Indonesia, tapi tidak ada yang berjalan secara maksimal. Nah, peluang ini kita ambil tanpa menggunakan APBD. Kami membuat dan dibantu oleh PLN, yaitu dengan sampah kita bentuknya adalah co-firing, bahan bakar pendamping batu bara, dengan harga 1 ton sampah di Kota Cilegon sama dengan harga 1 ton batu bara. Ini luar biasa. Baru-baru ini alhamdulillahirrabbilalamin bahwa Presiden sudah mengeluarkan KKP, kartu kredit pemerintah, di mana tanggal 8 Mei kemarin sudah diresmikan oleh Menko Perekonomian, sudah diresmikan oleh Gubernur Indonesia, Bank Indonesia, dan sudah katakanlah disaksikan secara Zoom oleh Pak Presiden sama Pak Sandiaga Uno. Lagi-lagi ternyata Wali Kota Cilegon yang tampil di situ, karena Kota Cilegon sebagai proyek percontohan secara nasional. Bogor, Tasikmalaya, Jambi, Semarang kemarin belajar di Kota Cilegon. Dan alhamdulillah baru-baru ini pada saat kami menjadi Wali Kota Cilegon, ada yang disebut dengan LAN, Lembaga Administrasi Negara, bilang bahwa Cilegon kurang inovasi. Maka kita membuat sebuah kebijakan, setiap bidang harus ada inovasinya. Dan alhamdulillah tahun ini baru berhasil kita. Kemarin ada yang namanya Posyantek, ada yang namanya apa lagi? Teknologi tepat guna, ada yang namanya apa lagi? Teknologi tepat guna unggulan. Ada tiga yang diperebutkan di Provinsi Banten, dan tiga-tiganya juara umumnya adalah Kota Cilegon, gitu ya. Dan kemarin alhamdulillahirrabbilalamin Cilegon menjadi juara kedua teknologi tepat guna unggulan di Lampung, langsung dari Kementerian Desa, dan Wali Kota Cilegon mendapatkan Satya Lencana Bakti Inovasi Desa. Nah, saya ingin menerapkan sama mahasiswa yang ada di sini bahwa pemerintah Kota Cilegon saat ini sedang konsentrasi dalam rangka membangun sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia berarti ekonominya. Bang Faisal, mohon maaf nih, saya seorang salesman Toyota yang jadi wali kota, Bang. Keberhasilan memimpin Cilegon ini saya katakan bukan karena infrastruktur, tapi bagaimana IPM, mungkin Abang nanti bisa kasih pengertian. Indeks pembangunan manusia di Kota Cilegon ini pada saat kami pegang adalah 73,05, setahun naik menjadi 73,35, dan
saat ini naik menjadi 73,95, naik 0,9 dalam waktu 2 tahun. Ini cukup tinggi menurut kami Bang, dan ini tertinggi seprovinsi Banten untuk tingkat kota. Artinya trust kepercayaan masyarakat Kota Cilegon tentang pendidikan. Dalam waktu 4 bulan kami diresmikan dengan bangunannya belakangan, sekarang sudah diresmikan 2 bangunan SMP negeri di Kota Cilegon, bertambah dalam waktu 4 bulan 4 SMP negeri. Karena adanya ajas ketidakadilan sekelas katakanlah Purwakarta, sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka belum pernah ada SMP negeri di Purwakarta. Sebelah kanannya ada Grogol, dari 14 SD negeri, SMP negeri cuma 1, SMP negeri 3 yang berdiri tahun 1980. Sebelah kirinya ada Jombang, dari 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 1 Jombang yang berdiri tahun 1958, dan Citangkil di sini cuma ada 1 SMP dari 24 SD negeri, sementara Mancak ada 3 SMP negeri. Karena pendidikan menjadi penting. Bayangkan dengan sistem zonasi, anak-anak ini nggak bisa sekolah, harus masuk ke swasta. Dan saya hanya menjalankan perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kami sudah menggratiskan sekarang SD dan SMP LKS di negeri gratis, dibayar oleh pemerintah Kota Cilegon. Infrastruktur guru sudah kita naikkan, yang honorer dari 450 menjadi 675, di atas 10 tahun jadi 1 juta rupiah. Kepala sekolah kita naikkan yang di atas gunung 1 juta rupiah per bulan, guru-gurunya 500.000 per bulan, naik lagi. Penilik sudah kita naikkan 3 juta rupiah per orang, pengawasnya 1 juta rupiah. Guru-guru ngaji, guru madrasah, ibtidaiyah, semuanya sampai aliyah sudah kita naikkan dari hibah kami 22 miliar menjadi 33 miliar sebagai bentuk kecintaan pemerintah Kota Cilegon terhadap dunia pendidikan. Dan kami sudah menganggarkan, biar kalau beliau ini kan ahli ekonomi dan saya sangat banyak belajar, banyak melihat Bang, bahwa pemerintah Kota Cilegon ini, mohon maaf Bang Faisal, kita nggak ada orang yang populis secara nasional. Seperti abang aja nggak ada kita Bang. Jadi menteri belum pernah ada. Jadi dirjen-dirjen orang-orang Cilegon ini nggak pernah ada. Padahal Cilegon ini penduduk terkecil seprovinsi Banten dengan jumlah industri 250, 109 PMA ada di dalamnya, tapi kita tidak bisa menikmati itu karena pendidikan kita yang begitu rendah. Maka pemerintah Kota Cilegon menganggarkan 5.000 beasiswa kali 8 semester kali 3 juta rupiah, sebanyak 120 miliar gratis kepada, ya kayaknya ada yang dapat ya di sini nih. Tahun kemarin Unival 300 orang, tahun kemarin 300, sebelumnya tahun 2021 300 orang, dan tahun ini sudah 400 orang kita berikan kepada Unival. Tahun kemarin kita berikan 521, dan tahun 523, dan tahun ini, tahun kemarinnya lagi itu 1.208 orang. Dampak daripada itu seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, bahwa Kota Cilegon ini jumlah penduduk terkecil seprovinsi Banten, industrinya banyak, PDRB kami adalah peringkat keempat. Kota Cilegon ini nomor 4 terkaya se-Indonesia secara PDRB, tapi pengangguran kita paling banyak. Pada tahun 2017 kita peringkat ke-7 dari 8 kabupaten kota. Pada tahun 2018 kita peringkat ke-6, 19 peringkat ke-7, 2020 peringkat ke-7. Pada tahun 2021 kami baru menjabat, kami diwarisi pengangguran sebanyak 25.976 atau 12,69%. Setahun dengan bekerja sama dengan seluruh industri turun menjadi 10,13%. Dan alhamdulillah masih peringkat ke-7 ternyata pada tahun 2021. Tapi sejarah baru bagi Kota Cilegon pada tahun 2022 dengan UMKM dan yang lainnya, secara ekonomi kita tingkatkan di Kota Cilegon. Allah berikan ridho dari 10,13%, dari 12,69% turun menjadi 10,13%. Di zaman kami turun menjadi 8,10%. Sekarang peringkat ke-4, tidak lagi peringkat ke-7 seprovinsi Banten. Pendidikan oke, IPM tadi. Kesehatan di Kota Cilegon oke sekarang. Adik-adik semuanya, mohon maaf lahir dan batin, tolong sosialisasikan. Ada yang disebut dengan UHC, Universal Health Coverage. Ada untuk mengukur berapa banyak orang yang memiliki BPJS. Pada tahun-tahun sebelum kami menjabat baru 82%.
kami berjuang demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, karena pendidikan dan kesehatan menjadi kebutuhan dasar. Maka kami belajar 1,5 tahun, ya, berupaya setelah belajar dari Bantaeng pada Oktober tahun 2022 naik menjadi 96,81%, Januari naik menjadi 97,71%, di Maret kami 98,09% kami mendapatkan penghargaan secara nasional karena sudah mencapai 98,09%, naik lagi menjadi 98,20%, naik lagi menjadi 98,60%, dan di bulan Juni ini BPJS Kota Cilegon atau UHC Kota Cilegon sudah mencapai 98,89%, hanya tinggal 1,11 poin. Dan ini sudah dianggap bahwa seluruh orang Cilegon sudah memiliki BPJS. Maka bagi kalian-kalian yang tidak memiliki BPJS, apabila sakit tinggal dirawat di rumah sakit, tunjukkan kartu KTP Anda, dan dalam waktu 3 kali 24 jam, paling cepat 1 kali 24 jam, itu bisa langsung jadi BPJS-nya. Dan bagi kalian yang sudah memiliki BPJS tidak terbayar lagi, langsung masuk aja pakai KTP, sehingga KTP orang Cilegon sekarang yang sudah memiliki BPJS bisa berlaku di seluruh rumah sakit se-Indonesia. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Daya beli kita bagus, Bang, inflasi kita bagus di sini, karena Cilegon ini sebagai tolak ukur Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang. Bahkan di bulan Oktober kemarin kami inflasi terbaik secara nasional. Kemarin di bulan Februari, kalau tidak salah Februari atau Maret, Gubernur juga presentasi karena kita terbaik nasional dan penyumbang terbaiknya adalah Kota Cilegon. Adik-adik semuanya, ekonomi menjadi penting bagi kita semua. Kalau nggak ada ekonomi, rasanya hidup ini hampa gitu ya. Rumus ekonomi, dulu rumus ekonomi, modal sekecil-kecilnya dapat untung kayaknya sekarang udah nggak bisa lagi tuh, Bang, ya kan? Nggak punya modal tapi banyak untung itu bisa, ya. Contohnya saya dulu jadi salesman Toyota, nggak punya modal tapi saya bisa jual sampai miliar-miliaran kalau ada orang beli sama kita. Tanpa modal dapat untung, insentifnya banyak, ya, betul ya. Jadi mungkin, Bang, satu-satunya salesman Toyota yang jadi wali kota baru di Kota Cilegon ini aja, Bang. Dan kemarin katanya Pak Rektor partainya nggak ada temennya lagi, Bang, se-Indonesia. Dari 514 kabupaten kota cuma di Cilegon doang yang partai berkarya, Bang, nggak ada lagi partai yang lain, ya. Jadi oleh karena itu saya ucapin terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, karena ada acara maning kayak kita nih, tapi saya harus minta abang kita nih nomor teleponnya nanti, Bang, situ, Bang, karena saya mau manggil nanti untuk ekonomi di Cilegon sebagai gambaran dari ahlinya lah. Karena diawali dengan pantun, maka saya harus berawal dengan pantun kembali. Si Udin main ke rumah si Ivan, katanya. Rumahnya sederhana, terbuat dari papan. Cakep. Mari kita wujudkan harapan untuk menyongsong masa depan. Amin. Udara dingin paling enak makan mie. Cakep. Rasanya pedas bikin badan berkeringat. Selamat mengikuti Seminar Nasional Ekonomi. Sambut hari ini dengan penuh semangat. Amin. Adik-adik, Pak Wali cuma pesan, ada beberapa pesan. Yang pertama, dunia ini memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Jangan Anda pernah lihat orang tua kalian, ya. Maksudnya apa sih, Pak Wali? Ya kalau orang tua kalian pejabat, yang pejabat bapak kalian. Kalau banyak orang kalian miskin, yang miskin bapak kalian. Kalian punya harapan untuk meraih cita-cita dengan kuliah tadi, karena pendidikan bisa merubah ekonomi keluarga. Dunia ini memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Iya, salesman Toyota jadi wali kota, buktinya bisa jadi wali kota, kan gitu kan? Tidak ada kata sulit, jika kita mau pasti kita bisa. Jangan bicara semua itu dengan kesulitan. Tinggal tergantung mau dan tidaknya Anda hidup ini, ya. Dan tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh, gapai. Tidak boleh ada satu orang pun yang melarang cita-cita kalian. Di dalam dunia marketing, bagi saya semua ini saya tahu. Cuma ada dua yang saya tidak tahu, yaitu tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Selesai masalah. Jadi itulah tanpa batas sehingga kita bisa dikenal secara nasional. Insya Allah Allah meridhoi. Ke depan
ya generasi Cilegon ke depan ada yang jadi menteri, ada yang jadi dirjen, direktur, ada yang jadi apa manengko, wali kota, bupati, kalau bisa jadi presiden asli wong Cilegon gitu ya. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dekan, Pak Rektor, Ibu Dekan, dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Al Khairiyah yang saya cintai, terutama para mahasiswa. Sebetulnya saya siapkan PowerPoint tapi kelihatannya gak memungkinkan ya. Ini di sana saya tidak menyangka sebanyak ini. Oke, jadi untuk menjawab apa itu resesi. Resesi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi itu negatif. Pertumbuhan ekonomi negatif artinya kue ekonomi mengkerut, bukan membesar tapi mengkerut gitu. Nah, sekalian boleh enggak berdasarkan data-data yang saya miliki, nanti bahannya bisa minta ke saya juga langsung, oke, gitu. Gratis kirim lewat WA kan. Di dunia ini data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia ya, ini kan resesi dunia maksudnya ya. Pertumbuhan ekonomi dunia tuh 2,8% masih positif. Ya, tahun depan 3,0%. Jadi insya Allah dunia tidak akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Saya nggak tahu kenapa Pak Jokowi dan para menterinya itu nakut-nakutin. Apa supaya periodenya diperpanjang, saya nggak tahu ya. Alasan resesi, krisis, nggak punya uang, nggak ada pemilu, perpanjang aja di Pak Jokowi gitu. Mudah-mudahan enggak. Nah, jadi kemungkinan resesi di dunia relatif kecil. Catatan saya itu satu-satunya negara maju yang mengalami resesi adalah Inggris. Lainnya tidak. Ya, jadi negara-negara maju, China, India, termasuk Indonesia juga tidak akan mengalami resesi. Insya Allah. Saya tidak berani menjamin kalau tiba-tiba ada krisis keuangan ya. Tapi kemarin krisis itu terhindari karena ada kesepakatan antara Kongres dengan Presiden Amerika untuk meningkatkan batas utang. Jadi Amerika tidak sempat default. Kalau default barangkali pasar saham kita juga anjlok ya. Nah, jadi insya Allah enggak. Jadi pertama, tema dari seminar ini ikut-ikutan pemerintah, yang saya nggak tahu pemerintah kenapa seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, jangan sepenuhnya percaya pada omongan pemerintah. Jadi percaya sama apa? Lebih mengandalkan data. Pemerintah ini suka jungkir balik sekarang datanya. Terakhir kemarin ya, Ibu Sri Mulyani bilang utang kita itu keren. PDB meningkat lebih cepat daripada, lebih besar daripada utang. Masya Allah. Pilih tahunnya 2018, 2022. Kalau saya pakai 2015 sampai 2022 total beda. Jadi tolong deh gitu, jujur. Nah, kalau boleh supaya tuntas soal judul. Kenapa kalian pilih Society 5.0?
Nah, adik-adik nanti pelajari. Jadi maksud saya tuh jangan asal niru. Society 5.0 dicetuskan di Jepang. Di Jepang oleh kabinet untuk menghadapi masalah yang tidak mungkin terhindarkan, yakni penduduk usia tua di Jepang itu udah hampir sepertiganya berusia 65 tahun ke atas. Nah, di Indonesia yang berusia 65 tahun ke atas cuma 6%. Jadi 5.0 itu untuk Jepang gitu, bukan buat Indonesia yang isinya generasi milenial kayak begini nih. Bukan milenial, bahkan Gen Z. Itu milenial udah tua. Kalau saya kolonial, generasi baby boomers. Nah, jadi itu adik-adik sekalian, nah saya nyiapkan bahan, saya tunjukkan angka harapan hidup di Jepang itu tertinggi. Berapa ya? Maaf sebentar nih, kalau enggak pakai data saya nggak bisa ngomong. Nah ini, jadi penduduk di Jepang angka harapan hidupnya 85 tahun. Di Indonesia berapa? 67, masih jauh. Jadi sekali lagi ya adik-adik, jangan gampang niru konsep yang kalian belum mengerti. Di Jepang orang tua tidak hidup bersama anaknya. Kita mah amit-amit jabang bayi, kita rawat orang tua kita kan, nggak kita bawa ke panti jompo. Kalau sekarang namanya bukan panti jompo, perawatan gitu ya, perawatan. Jadi satu itu. Nah, tapi saya ditanyainnya tadi resesi, saya berhenti dulu deh. Soalnya temanya ini yang ingin saya tuntaskan lebih dulu. Nah, untuk mencapai generasi Anda jadi generasi emas ya, kan saya nggak bisa ngomong banyak. Saya bawa buku tapi mohon maaf cuma 200. Bagaimana caranya kita menuju Indonesia emas itu? Bagaimana 2045 kalian ini jadi ujung tombak pembaruan di Indonesia? Ya, nggak sempat tadi saya kasih Pak Wali ya. Jadi mohon maaf kalau semua nggak dapet, baginya saya nggak tahu, terserah panitia gitu ya. Itu aja dulu, makasih. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan teman-teman terkait masalah resesi dan juga sedikit menyinggol tentang Society 5.0. Selanjutnya untuk kami ya, menurut sudut pandang dari Bursa Efek Indonesia, mungkin nggak resesi itu terjadi? Tapi menurut sudut pandang dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih nih pertanyaannya. Nah, kalau tadi Pak Faisal Basri udah luar biasa banget ya menjelaskan tentang resesi seperti apa. Nah, sama nih jawabannya dengan Pak Faisal Basri. Kalau ditanya nih mungkin atau tidak, jawabannya tentu saja mungkin. Tapi kita lihat probabilitasnya Pak seperti apa. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita bahkan bukan hanya sekedar positif Pak ya, tapi memang sudah di atas target teman-teman. Jadi memang ketakutan yang terlalu berlebihan itu memang tidak diperlukan. Tapi memang tidak ada salahnya nih teman-teman kalau untuk kita itu berjaga-jaga seperti itu. Tapi memang tidak diperlukan ya ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Kalau teman-teman nih masih ingat kelas kuliahnya ekonomi umum ada panic buying and panic selling. Nah, kalau misalnya nih ketakutan berlebihan ya Pak, aduh saya
rada riskan nih kalau bicara di depan Pak Faisal Basri. Mohon dikoreksi Pak kalau ada salah. Kalau misalnya ini kita ketakutan berlebihan, terus nanti terjadilah nih perilaku membeli atau menjual sesuatu yang tidak sesuai seperti itu yang dikhawatirkan, takutnya nanti malah marketnya crash seperti itu. Jadi berjaga-jaga memang tidak ada salahnya teman-teman. Mungkin waktu awal tahun kemarin, akhir tahun kemarin seperti itu diberitakan resesi akan terjadi, ya mungkin yang dilihat sewaktu itu adalah resesi global seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri sepertinya bahkan kalau untuk nilainya negatif saja susah ya Pak, karena memang daya beli masyarakatnya saja sudah cukup tinggi seperti itu. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen, Kalau saya boleh tambahkan dikit aja, betul sekali. Bicara ekonomi, nggak pasti-pastian, pasti resesi, nggak mungkin resesi. Itu ekonom nggak boleh, itu Tuhan itu. Makhluk nggak tahu semua. Yang kita bisa sampaikan seperti dikatakan tadi, kemungkinannya berapa persen. Nah, salah satu yang bikin probabilitas kemungkinannya berapa persen itu Bloomberg. Kemungkinan resesi di Indonesia cuma 2%. Jadi ada mungkin, tapi 2%. Jadi kita nggak panas dingin gitu ya. Terima kasih untuk Kamia dan Pak Faisal Basri atas tambahannya. Masih pertanyaan yang sama, tapi ini mewakili generasi saya, generasi Z mungkin ya teman-teman. Sekaligus sebagai mahasiswa, pertanyaan yang sama. Mungkin nggak resesi ini terjadi di Indonesia gitu Bang, dari sudut pandang generasi Z? Oke, halo teman-teman. Halo. Jadi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya hari ini tuh kalau kita ke restoran ya, Pak Faisal dan kakak yang di samping saya ini main course, menu utama, hidangan utama tentang ekonomi ini atau tentang resesi. Kalau saya dessertnya aja lah, menu penutup. Tapi yang pengen saya bilang, saya bukan ahli ekonomi makanya nggak pengen bicara banyak. Saya juga agak bingung kenapa diundang di sini. Tapi nggak sebingung Aldi Taher sih. Jadi yang pengen saya bilang adalah, kalau Pak Faisal bilang jangan mau ditakuti oleh pemerintah, tapi kita harus buka dengan data. Saya malah pengen bilang, kalau Pak Faisal tadi percaya dengan data, saya lebih pengen bilang ke segenerasi saya, percaya dengan diri sendiri gitu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena resesi atau yang terjadi tentang permasalahan ekonomi global atau yang di luar kendali kita, itu di luar jangkauan kita, sesuatu yang di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah kemampuan kita mengendalikan ekonomi kita sendiri, itu yang paling penting. Jadi saya pengen bilang, jangan bicara jauh-jauh tentang resesi kalau kita masih ada utang terus maksain liburan ke Bali. Atau enggak, jangan jauh-jauh ngomongin resesi kalau uang dana darurat kita untuk jangka panjang kita habiskan demi tiket Coldplay. Iya kan? Dalam artian sesuatu yang mendasar dulu baru kita selesaikan, baru bicara tentang hal-hal yang besar. Memang penting untuk melihat data, tapi lebih penting untuk bagaimana mengatur ritme diri kita sendiri. Saya setuju dengan ketakutan-ketakutan yang hari ini dihadirkan oleh pemerintah. Saya sepakat banget, karena ketakutan itu menyebar. Ketakutan itu menyebar, layaknya virus, layaknya ketika corona kemarin di tahun 2021. Kita resesi kok. Tapi pertanyaannya, kenapa kita bisa survive sekarang? Kenapa kita bisa bertahan? Malah dari resesi itu, malah dari kemerosotan itu, kita terakselerasi kok. Banyak sekali sektor-sektor yang hari ini mengalami divergensi, mengalami multidimensional, yang hari ini membuat anak mudanya lebih melek dengan teknologi. Jadi saya cuma pengen bilang, di luar ketidakpastian yang datang, ketidaktakutan yang hadir, kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita takuti. Makanya cara
terbaik untuk melawan ketakutan itu adalah dengan pengetahuan, dengan membaca, dengan melihat sekeliling. Tanpa, saya pikir kita dengan gampangnya terdoktrin dengan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya kita tidak tahu. Jadi untuk melawan ketakutan itu, banyak-banyak membaca dan banyak-banyak mempelajari hal, terutama untuk memperkaya pengetahuan kita. Jadi sedikit tentang resesi itu sih. Dan sebenarnya saya pengen lebih banyak membahas tentang kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh anak muda untuk menjawab tantangan masa depan yang hari ini tuh mengkhawatirkan kita. Sekian. Terima kasih kepada Ang Riang. Tepuk tangan dong teman-teman. Selanjutnya masuk ke sesi Era Society 5.0. Untuk Bapak Faisal Basri mungkin memberikan materinya terkait masalah Era Society 5.0 ini. Terus era ini apakah bisa menyelamatkan suatu negara dari resesi atau malah memperburuk resesi tersebut, Pak? Terima kasih. Jadi sekali lagi saudara sekalian, Society 5.0 itu dicetuskan oleh pemerintah Jepang ya, untuk betul-betul masyarakatnya yang tua itu mandiri. Tua mandiri. Yang berusia di atas 100 tahun paling banyak di dunia ini ya di Jepang. Gara-gara makan ikan barangkali antara lain ya. Jadi protein yang bagus itu ikan. Nah di Indonesia lautnya luas sekali, tapi makannya daging sama Kentucky, ayam, broiler lagi, pakai zat-zat kimia gitu ya. Kalau ikan kan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Nah jadi orang tua itu hidupnya di rumah sendiri, anaknya itu udah biasa keluar, usia 18 tahun tuh udah keluar rumah ya kalau di sana. Nah jadi supaya mandiri segala sesuatunya harus cyber. Jadi orang tua ngerti yang namanya Internet of Things, bagaimana mengatur suhu rumahnya, bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat dia tidak mengalami nestapa. Makin banyak orang Jepang yang pakai kursi roda, makanya masyarakatnya, pemerintah kotanya wajib bikin trotoar yang kursi rodanya jedek-jedek gitu. Di Cilegon nggak bakal bisa naik kursi roda, trotoarnya juga nggak ada. Nah gitu kasarnya. Maksud saya itu bukan Cilegonnya, untuk saya nggak tahu Cilegon. Pada umumnya di Jakarta aja trotoarnya jadi pedagang kaki lima dan parkir. Ini saya sebulan lalu ditabrak motor ini. Sini saya. Karena saya nggak bisa jalan di trotoar, saya ke bahu jalan, jedot, ditabrak motor. Kalau orang tua langsung modar tuh. Kemudian dia masak sendiri, semua alatnya otomatis, gitu-gitulah intinya. Jadi definisinya itu masyarakat yang human centered. Jadi yang berpusat pada manusia, bukan bangun IKN, bangun kereta cepat, gitu-gitu enggak. Manusianya yang dibangun. Saya tidak anti IKN, tidak anti kereta cepat, tapi ironis di tengah gencar dibangun macam-macam, usia orang Indonesia makin pendek. Ada yang salah, tidak human centered, physical centered. 3 tahun yang lalu
Angka harapan hidup kita 70, sekarang 67 tahun. Timor Leste lebih panjang umur. Kalau mau panjang umur pindah Timor Leste. Di ASEAN kita cuma lebih tinggi dari Myanmar. Tuh, kalian jangan mau diwariskan oleh sesuatu yang tidak bermakna kayak begini, ya. Oleh karena itulah disiapkan nih oleh pemerintah Jepang supaya orang-orang tua ini nggak bunuh diri, tidak merasa kesepian. Diciptakan program-program seolah-olah dia ada temennya gitu, robot yang bisa ngajak ngomong dia gitu. Kita mah masih jauh, ya. Jadi sekali lagi jangan asal niru. Kayak pemerintah tuh asal niru tuh. Industri 5.0, industrinya melorot terus. Nah, orang Indonesia ini kebalikan dari Jepang. Yang usia 65 tahun di Jepang sepertiganya hampir, di Indonesia cuma 6%. Yang banyak adalah generasi Z. Generasi Z itu di Indonesia ada 28%. Tuh. Jadi di sana yang 28% itu orang tua, di sini Gen Z. Tambah generasi milenial 25,87%. Jadi milenial tambah Z itu 50% lebih. Dan 2/3 dari pemilih pada pemilu tahun depan. Partai capres nggak takut sama Faisal, nggak takut. Apaan tuh si Faisal ngomong melulu gitu. Jadi kalau saya kritik di depan Pak Erlangga, ya, Erlangga tuh Menko, Faisal mah memang kerjanya ngeritik, bukannya bener apa enggak gitu, tapi Faisal tuh kan kritik. Tunjukkan kalau saya salah gitu kan. Itu loh kelakuan menteri-menteri sekarang itu. Nah, dia nggak takut sama saya karena suara saya di pemilu cuma 1. Yang pemerintah takut tuh kalian ini. Kalau kalian punya suara kompak, politisi takut sama kalian. Ada berapa yang BTS Army di sini? Tunjuk. Teman-teman yang BTS, suka sama BTS, angkat tangannya. Oh. Nah, ini Pak. Mungkin dosen-dosen ada yang nggak tahu BTS Army apa. Kayak mau perang gitu. Baru ulang tahun ke-10 ya kemarin. Saya Army juga. Mereka Bapak Ibu sekalian yang bisa mengubah politisi itu. Ratusan juta. Army itu bukan tentara. Army itu adorable, representative, MC for youth. Nggak peduli suku, nggak peduli apa, mereka berjuang untuk anak muda. Satu hal saja yang ingin saya sampaikan, perjuangkanlah nasib Anda, jangan mau Anda nanti diwariskan oleh utang yang makin menumpuk. Kami yang berutang, kalian yang bayar, jangan mau. Kedua, jangan biarkan tanah air dijual begitu saja. Tanah dijual, air dijual, pasir dijual, rusak lingkungan. Semakin rusak lingkungan di Indonesia, semakin susah hidup Anda nanti. Ongkosnya makin mahal karena lingkungannya makin rusak. Kemudian jangan biarkan generasi kami menguras kekayaan alam nggak karu-karuan sehingga kalian nanti nggak kebagian. Kalian berapa tahun lagi nih? 13 tahun lagi udah jadi manajer, jadi camat, jadi wali kota, amin. jadi gubernur, jadi tentara, ada berangkat jadi pengusaha, ya.
Ya. Mobil listrik, Anda pakai mobil listriknya pakai baterai impor, enggak pakai lagi lithium ion, karena nikelnya 13 tahun lagi habis, udah dimakan, digasak semua oleh generasi sekarang. Ya, minyak kita ya 9 tahun lagi habis karena ini dikuras. Nah sekarang udah dikuras habis, pasir laut mau dijual ke Singapura. Bilang cukup, tidak, no way, kami nggak mau. Takut politisi. Kalau Faisal yang ngomong mereka nggak takut. Makasih. Terima kasih Bapak Faisal Basri atas jawabannya, keren sekali teman-teman. Berlanjut untuk Kamia dan Bang Rian ini. Seperti yang sudah dikatakan Bapak Faisal Basri, ini Society 5.0 ini berpusat kepada manusianya ya Pak ya. Nah pertanyaannya, Society 5.0 ini menyelamatkan suatu negara atau malah memperburuk ekonomi negara itu? Terima kasih. Mungkin Kamia dulu yang dijawab terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya adalah kalau Society 5.0 ini seperti apa dampaknya untuk Indonesia, seperti itu ya. Kalau tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Faisal Basri, kalau misalnya memang ini dibuatnya di Jepang ya Pak, diinisiasinya di Jepang. Lalu bagaimana kalau di Indonesia? Sebenarnya secara konsep sih bagus banget ya, karena berfokus kepada manusia. Nah pertanyaannya, apakah di Indonesia bisa nih mengimplementasikan hal yang sama dengan Jepang? Apakah concernnya sama atau tidak nih dengan Jepang seperti itu? Kalau kita lihat lagi, kalau tadi di datanya Pak Faisal, mayoritas itu usianya Gen Z dan milenial. Nah kalau datanya dari KSEI nih teman-teman kustodian kita, mayoritas investor itu di usia 18 sampai 25 tahun. Itu masuknya Gen Z ya jadinya. Itu di Gen Z. Nggak terbatas di Indonesia, bahkan Cilegon pun seperti itu. Mayoritas investor di Cilegon teman-teman itu adalah ya Gen Z ini. Ya siapa? Teman-teman ini under 25 seperti itu. Baik investor in general maupun investor saham seperti itu. Nah, pertanyaannya kayak gimana? Kalian apakah kalau nggak mengikuti perkembangannya kan bakal tertinggal seperti itu teman-teman. Ini udah 5.0. Nah teman-teman udah 1.0, 2.0 nya udah melakukan apa enggak? Ini langkahnya udah jauh sekali, udah sampai 5.0 teman-teman seperti itu. Jangan sampai kita seperti yang Pak Faisal tadi bilang, kita pengen tujuannya jauh banget, tapi ternyata checkpointnya belum kita lakukan seperti itu. Yuk teman-teman yang masih usia-usia Gen Z seperti itu 18 sampai 25 tahun loh, ternyata mayoritas investor di Indonesia seperti itu. Secara jumlah seperti itu, teman-teman bangga nih sebenarnya kayak gitu. Tapi gimana? Teman-teman udah jadi investor apa belum nih? Kalau ada tambahan 600 orang lagi investor di Indonesia, bisa ditanya lagi nih nanti sama Pak Faisal Basri. Negara yang maju itu yang kayak gimana sih? Negara yang pasar modalnya maju juga ya Pak, seperti itu. Nah Indonesia kayak gimana? Sadly seperti itu, secara jumlah memang cukup banyak, tapi secara percentage seperti itu kita baru di angka 10%-an Pak. Kalau investor sahamnya baru 2%-an aja, nggak nyampe seperti itu. Nah kenyataan yang cukup ironis sebenarnya, karena kalau kita lihat di tetangga sebelah kita Singapura, Malaysia, nggak usah ngomongin Singapura deh, memang lebih maju. Kalau Malaysia secara geografis kita kurang lebih, Malaysia aja udah 8% nih investor sahamnya. Kita masih jauh banget ketertinggalan kita. Gimana caranya nih anak-anak muda, yuk melek juga ya buat kita mulai investasi dari sekarang teman-teman. Kalau tadi udah dibahas juga, jangan sampai uangnya buat nih nontonin Coldplay aja atau liburan ke Bali aja. Nah jangan juga sampai teman-teman masa mudanya kalian tuh habis uangnya buat foya-foya, nongkrong-nongkrong, misalnya beli minum boba, nongkrong malam mingguan mulu seperti itu. Jangan jadi generasi nongkrong teman-teman. Yuk bisa banget teman-teman sekarang jadi investor saham. Aku investor saham sekarang hashtag kita yang terbaru. Nah teman-teman boleh banget, bisa banget juga menjadi investor. Gak perlu teman-teman dananya yang
tunggu uang banyak nggak usah investasi sekarang karena takut gak punya dana, nggak usah seperti itu teman-teman. Dari dana yang kalian punya aja tuh udah bisa banget buat investasi. Gimana caranya nanti bakal dijelasin nih di Al-Haria sendiri, teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga nih, di Al-Haria ini kita ada juga galeri investasi. Nah jadi kalau teman-teman mau belajar investasi nggak perlu jauh-jauh, di Al-Haria udah disediain galeri investasi seperti itu. Nah, satu-satunya dan pertama di Cilegon, teman-teman harus patut berbangga seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kamia atas jawabannya. Betul sekali. Sedikit informasi teman-teman, di Universitas Al-Haria ini adalah punya satu-satunya di Cilegon ya Kamia ya. Dan ketuanya juga merupakan tadi ketua pelaksana acara seminar ini yaitu Kak Faujan Firdaus. Teman-teman yang ingin daftar ke mengikuti kelompok studi pasar modal bisa daftar ke Bang Faujan Firdaus, teman-teman. Masih lanjut ke seminar ini untuk Bang Rian ya, masih sama seperti pertanyaan dari ke Mbak Mia. Era 5.0 ini memperburuk ekonomi atau malah menyelamatkan ekonomi? Itu. Terima kasih. Oke, harusnya itu ditanya ke Menteri Keuangan sih atau ke Pak Faisal. Cuma yang pengen saya jelaskan adalah hari ini Indonesia nggak kekurangan apa-apa kok. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dan semenjak saya hari ini punya kesempatan untuk berkeliling ke daerah, bertemu dengan Gen Z, dengan anak mudanya dari Aceh kemarin, kemudian terakhir 2 hari lalu ke NTT, saya melihat kita punya banyak sekali kekayaan di sana. Mulai dari alam, kekuatan lokal kita yang harusnya bisa jadi daya saing di global. Tapi hari ini kita selalu melihatnya Jakarta sentris terus, kota-kota besar terus, tanpa tahu bahwa daerah kita sebenarnya punya sesuatu yang layak untuk dijual. Ya mungkin sesuatu itu enggak kita temukan sekarang, tapi pada akhirnya kita akan sadar bahwa kekuatan lokal itu penting sekali. Kekuatan lokal agar kita bisa berdaya saing secara global. Makanya kenapa di tahun 60-an Korea masih perang-perang dan segala macam, kemudian menyalip kita di era sekarang, bahkan sejajar dengan negara maju. Karena Korea paham apa yang dia bisa maksimalkan sebagai negara yang besar. Dia punya K-pop, dia punya drama Korea, dia punya Samsung, dia punya banyak sekali yang akhirnya tuh bisa jadi kekuatan mereka sejajar dengan negara-negara maju. Kita dari Sabang sampai Merauke, saya cuma pengen bilang kayak, masa sih kita nggak bisa menemukan sesuatu yang bisa jadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia tuh benar-benar kuat gitu di masa depan. Ketakutan saya Gen Z hari ini karena mungkin terpapar informasi yang tidak terfilterisasi lewat sosial media, kita makin gak jelas identitasnya, makin gak tahu apa potensi kita yang sebenarnya bisa kita maksimalkan sebagai putra daerah misalnya. Oke lah, Cilegon misalnya punya kemampuan industri yang tadi dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Wali Kota, maksimalkan di sana. Ya mungkin kita perlu untuk kuliah ke luar negeri, belajar di sana, kemudian mengaktifasinya kembali ke daerah kita, itu penting. Tapi lagi-lagi kalau tadi dibahas sedikit tentang investasi, oke, penting untuk kita mengamankan dana kita di masa depan, di saham, di kripto, di bentar. Kalau kripto bukan termasuk iya. beda ya. Ya, maksudnya untuk masa depan lah. Itu penting banget. Tapi menurut saya jauh lebih penting kalau kita investasi di diri kita sendiri, leher ke atas. Apa ya maksudnya? Yaitu benar-benar kita maksimalkan potensi kita, kemudian bisa menghasilkan dari sana. Contohnya apa yang hari ini terjadi? Yang mungkin agak relate dengan saya adalah content creator. Itu benar-benar investasi yang teman-teman bisa lakukan hari ini. Kayak hari ini kemampuan Gen Z mau nggak mau kita dituntut harus melek teknologi. Itu potensi kita, digital native, kemudian digandrungi oleh internet. Itu harus disadari. Makanya bagaimana cara memaksimalkan itu adalah menemukan sesuatu yang bisa jadi peluang agar kita bisa memaksimalkan itu semua.
Makanya bagi saya kompetensi paling penting adalah bagaimana teman-teman di era yang tidak pasti ini menunjukkan keterbukaan. Itu yang paling penting. Sehingga keterbukaan ini akhirnya melahirkan yang namanya agilitas, agile, tangkas. Kita ditempatkan dimanapun itu bisa beradaptasi. Makanya dulu katanya Herbert Spencer, survival of the fittest, yang akhirnya direview oleh Charles Darwin. Jadi orang yang kuat, orang yang mampu bertahan, itu bukan orang yang pintar, bukan orang-orang yang kaya, bukan yang anaknya pejabat, bukan yang punya Rubicon, bukan, tapi kemampuan untuk beradaptasi. Jadi mau kita lahir tanpa limpahan materi, mau kita tumbuh di daerah terpencil sekalipun, tapi kalau kita punya agilitas dengan membuka kemampuan keterbukaan tadi, kita akan jadi generasi Z yang tidak kalah dengan generasi-generasi sebelumnya. Keterbukaan itu apa? Keterbukaan itu artinya adalah kemampuan menyadari bahwa sebenarnya kita itu tidak tahu. Karena kita tidak tahu akan muncul kesadaran untuk melakukan sesuatu. Do something, enggak diem aja. Makanya kalau katanya Leonardo da Vinci, dia bilang tuh, saya selalu menyadari beberapa orang sukses itu tidak ada yang berdiam diri ketika dia ditimpa masalah atau dihadapkan dengan segala sesuatu. Dia pasti keluar dan melakukan sesuatu. Makanya dia juga bilang, besi yang kuat aja berkarat kalau dia nggak digunain. Air yang tenang itu bakal berkarat, itu bakal jadi keruh kalau misalnya dia nggak ngalir. Kemudian dalam suhu yang dingin dia akan jadi keruh, mengkristal. Jadi apa yang pengen saya bilang, mumpung kita masih muda, eksplorasi minatnya kita, passionnya kita. Jangan berpikiran jauh untuk investasi yang menurut kita tuh belum terlalu penting. Tapi fokuskan dulu ke manusia tadi, membangun diri kita sendiri dulu. Karena dengan diri kita tidak akan ada yang bisa menghalangi kita kalau kita mampu di situ. Makanya tadi kenapa angka kebahagiaan, angka harapan hidup di Jepang tinggi? Karena dia menekankan kehidupan ikigai. Kemampuan untuk hidup, habit yang menyelaraskan passion dengan pekerjaan. Kemudian yang kedua, kenapa Finlandia angka bahagianya juga tinggi, harapan hidupnya juga tinggi. Dia menempatkan hidupnya pola hidup yang namanya hyuga. Dia selalu menghargai hal-hal kecil dalam kehidupannya. Jadi itu yang saya pengen bilang, bahwa jangan sampai kita fokus ke sesuatu yang sebenarnya nggak penting, tapi kita melupakan main course-nya tadi, menu utama yang harusnya bisa jadi patokan agar kita terus-terus bertumbuh. Sekian. Baik, terima kasih. Cek. Terima kasih kepada Bang Rian yang telah menjawab pertanyaan tadi. Tepuk tangan dong teman-teman. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih untuk Bang Rian. Menurut Bang Rian, bagaimana mahasiswa kita ini menyikapi jika resesi ini terjadi di Indonesia? Bagaimana sebagai mahasiswa? Pertama, kita harus mampu memitigasi risiko jangka panjang atau yang sistemik. Dengan apa? Dengan tadi keterbukaan, sehingga tercipta agilitas dimanapun kita ditempatkan gitu. Kita mau belajar banyak tentang hal itu. Jadi bagi saya mengenali blind spot sebagai mahasiswa itu penting. Mengenali titik butanya kita itu penting. Jadi jangan kita sebagai mahasiswa terpaku dengan satu kemampuan aja, satu bidang aja. Itu yang akan menghambat kita ke depan di situasi yang tidak bisa kita kendalikan, seperti yang resesi mungkin kalau misalnya terjadi. Jadi kemampuan untuk multidimensional itu penting bagi mahasiswa. Jadi jangan cuma kita jago coding, ya udah, sampai kita lulus kuliah, sampai gede, coding aja terus. Tapi belajar juga filsafat,
belajar juga balet, pencak silat, atau sesuatu yang benar-benar kayak gak penting, tapi di suatu saat yang akan datang itu akan membuka paradigma kita yang berbeda. Jadi kalau katanya Pak Gita Wirawan, tantangan yang hadir pada saat ini itu yang pertama adalah era disrupsi teknologi, terutama AI. Jadi hari ini tuh apapun yang kita lakukan udah terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Contoh TikTok, Instagram lewat algoritma. Itu kan sebenarnya yang bikin kemampuan otak kita sebagai mahasiswa itu kadang tumpul tuh gara-gara algoritma. Yang muncul short aja. Kalau di Twitter kita terbatas di 240 karakter. Udah nggak mau baca data. Jadi kita udah terpenjara di sana. Nah itu sesuatu yang harus kita bebaskan dari sekarang sebagai mahasiswa. Penyadaran itu, tantangan-tantangan itu yang harus kita lawan. Dengan tadi menguatkan kemampuan kita untuk melihat sudut pandang yang lebih luas. Contohnya hari ini yang relate dengan saya. Saya hari ini tidak menyangka bisa jadi konten kreator. Ditonton TikTok saya sampai 32 juta orang, di like sampai 32 juta orang, sampai di follow jutaan orang di TikTok, di Instagram pun sampai hari itu. Tapi karena dari awal saya mencoba mengeksplorasi banyak hal, tidak fokus ke satu bidang, makanya sampai hari ini pekerjaan saya bisa semua lakukan. Dari konten, saya yang menulis skripnya, saya yang tag videonya, sampai akhir editing videonya saya pun yang edit. Artinya apa? Kemampuan-kemampuan yang harusnya bisa diselesaikan banyak orang, itu individu kita itu bisa selesai kalau kita sadar bahwa multidimensional itu penting. Jadi jangan cuma terpaku dengan satu kemampuan aja, apalagi bagi mahasiswa. Kayak kita di jurusan ekonomi ya udah belajarnya tentang ekonomi aja. Di ujung-ujung pas lulus malah jadi jurnalis. Banyak yang kayak gitu. 80% bahkan sarjana atau lulusan hari ini itu tidak menempati lulusan atau bidang yang dia di kuliah tuh jalani gitu. Artinya apa? Itu akan membuang waktu kita kalau kita jadi early spesialis. Makanya penting agar kita jadi late spesialis, menjadi generalis. Untuk jelasnya mungkin teman-teman bisa baca bukunya David Epstein, karyanya Range. Meskipun ada buku dari Malcolm Gladwell di judulnya Outliers yang menceritakan tentang spesialis itu penting. Tapi kalau bagi saya menjadi seorang generalis, kita mengeksplorasi banyak hal, mengelola kemampuan kita dengan baik, mempelajari sesuatu yang kita tidak tahu sebelumnya, itu lebih penting untuk menghadapi bahkan resesi atau ketidakpastian yang tidak bisa kita kendalikan di masa yang akan datang. Sekian. Baik, terima kasih kepada Bang Rian, teman-teman, tepuk tangan dong. Keren sekali. Baik, untuk Bapak Faisal Basri, bagaimana kita ini generasi muda atau generasi Z menstabilkan perekonomian Indonesia? Mungkin ada kiat-kiatnya atau apa gitu Pak? Cara menstabilkan perekonomian Indonesia untuk generasi Z Pak. Nah, dan sekalian, dunia ini ya makin gonjang-ganjing. Makin gonjang-ganjing itu volatile, uncertain, serba tidak pasti, ambiguity, ambigu. Jadi masalah kita ragu nih masalah persisnya apa gitu ya. Namanya VUCA, VUCA. Cepat aja ya, Anda tinggal googling keluar itu. Nah, bagaimana menghadapi masalah itu? Lingkungan yang seperti itu.
kita harus paham apa masalah yang kita hadapi, sehingga kita bisa mendiagnosis. Nih generasi Mas Rian ini gonjang-ganjing jadi opportunity gitu. Kalau generasi kami dulu takut, nggak bertindak lah gitu. Kalau kalian tahu ilmu kalian makin tinggi, ya, sehingga kalian mampu menyibakkan masalah-masalah yang selama ini tertutup tabir, ya. Karena apa? Karena kalian dibekali oleh alat, oleh teknologi yang keren. Nah, kalau kalian tahu apa yang sebagian besar orang tidak tahu, kalian jadi penyinar, menyinari, membantu masyarakatnya. Kedua, setelah Anda mengetahui masalah yang dihadapi, sadarilah bahwa Anda tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, karena VUCA itu C-nya complexity. Jadi makin ruwet, tidak bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu. Ini ada Universitas Al-Khairiyah, ada FEB, ada tekniknya juga, ada informatika. Nah gitu-gitu, kerjasamalah yang namanya kolaborasi. Saya sejak SD sampai di perguruan tinggi tidak pernah diajarkan kolaborasi. Tidak ada yang namanya tugas kelompok, nggak ada. Tugasnya pribadi-pribadi terus. Jadi kami tidak biasa kerjasama. Nah, sudah punya ilmu kolaborasi, insya Allah mau resesi ke, mau reseksi ke, mau depresi ke, mau gonjang-ganjing ekonomi, kalian itu kalau kena angin gini cepat ke posisi semula. Kalau kami kena angin dikit terkapar gitu. Itu beda kalian. Manfaatkanlah teknologi itu. Dan satu ini kuncinya ya, tengok teman-teman kalian. Nanti kalau kalian udah misalnya jadi pengusaha ya, wah saya butuh ahli marketing nih. Di kelas dulu si ini nih yang keren ahli marketing. Kolaborasilah sejak dini itu. Itu insya Allah akan menguatkan ini semua. Jadi itu niscaya gonjang-ganjing, resesi, penurunan, kenaikan, namanya business cycle. Dan jangan lupa buka kitab suci Al-Quran, bahkan agama samawi lainnya di Bible, di Injil juga ada. Tapi kalau di Al-Quran itu baca surat Yusuf ayat 43 sampai 54, itu Tuhan udah kasih kita menghadapi resesi itu gimana, ada di Al-Quran. Pulang baca ya Pak dosen, tugaskan Pak dosen tuh, Bapak Ibu dosen, perspektif Islam dalam melihat permasalahan ini. Nah intinya nanti disambut nih, tidak peduli tua muda, kuncinya adalah investasi. Nah kalau saya belum ngerti dulu ada di Al-Quran, generasi kolonial, kami nggak kenal investasi. Ada gaji, masih bujangan gitu ya. Oh, tabung, taunya nabung. Kalau duitnya udah banyak, deposito, itu bukan investasi itu. Sebodoh-bodohnya orang adalah yang menabung. Tuh.
Sebodoh-bodohnya orang adalah yang menabung. Saya pernah dikerjain sama Wapres Pak Budiono. Jadi acara buka puasa di rumah dinas di dekat Masjid Sunda Kelapa itu, ada rektor IAIN, ada dari pesantren segala macam, tapi yang diminta ceramah agama saya, kan dia kerjain saya sama Pak Budiono tuh. Bilang ngomong apa nih ya? Itu saya ingat surat Yusuf itu. Sebodoh-bodohnya orang, saya bilang, adalah orang yang menabung. Pak Budiono cengengesan. Hehe gitu. Kenapa nih cengengesan ini? Nah, setelah acara saya dikasih tahu oleh Profesor Muhammad Ihsan, staf khusus Wapres waktu itu, tahu nggak Bang? 95% uang Pak Budiono itu di tabungan. Tanya BEJ cara investasi yang baik. Mau yang syariah, ada saham-saham syariah. Kalau Anda nggak nunggu kerja nih ya, pokoknya ada uang, misalnya dapat kerjaan survei gitu ya 100.000, 25% Anda sisihkan, Anda investasi. Semakin awal Anda investasi, nanti kalau anda mau masuk Harvard, uangnya udah cukup. Kalau investasi, kalau tabungan bego, uangnya tambah sedikit. Makanya bank-bank di Indonesia ini zalim semua itu. Kalau kita naruh uang, bunganya nyaris 0% tabungan itu. Dia beli surat utang bunganya 8%. Jadi dia nggak mau nyaluran kredit ke Anda, mendingan beli surat utang. Nah makanya investasi. Kalau generasi milenial investasi, yang suka apa tuh namanya Mbak? Goreng-goreng itu nggak ada. Tapi kalau Anda nggak ikut, dia aja investornya suka digoreng-goreng. Tidak bisa digoreng kalau investornya banyak ya. Ini dia. Dan Anda kritis, nggak berdasarkan rumor, Anda valuasi ini perusahaannya seperti apa, keren Anda. Itu dia generasi Z itu, Gen Z. Sekarang udah berapa Mbak persen dari retail? Jumlah kalian udah 50% dari total investor, tapi nilainya ya pasti sedikit, 2%. Menurut saya keren. Nanti naiknya nih gini nih. Udah. Nah jadi apa tuh generasi milenial, generasi Z itu? Investasi, kolaborasi untuk menyejahterakan rakyat. Tapi ada generasi milenial, Gen Z, yang kerjanya meres rakyat ada. Dia kekayaannya tambah triliun-triliunan, tapi dia pekerjakan orang tanpa jaminan sosial, macam-macam itu ada. Jangan jadi penghisap darah rakyat, itu pesan saya. Jadi Gen Z apa moralitasnya tinggi, keren Gen Z itu. Kalau bikin SIM nggak mau nyogok, walaupun nanti SIM-nya barangkali selesai setahun, nggak lulus, walaupun Anda bisa nggak lulus, nanti udah 3 kali nggak lulus, frustrasi kan? Kata polisinya, ada dana nggak Dek? Bilang ada, tapi saya nggak mau ngasih. Republik Indonesia bakal keren kalau Anda begitu. Jangan jadi koruptor. Ini sekarang saya ditunjuk oleh Menko untuk memburu koruptor gede. Ada emas, perdagangan emas ya, itu perputarannya 189 triliun. Gila. Saya jadi Satgas tindak pidana pencucian uang. Saya udah tahu nama-namanya, tapi saya tidak boleh keluarkan ya.
karena ini proses hukum. Tapi percayalah kami akan kerja, ya. Whistleblower banyak, orang-orang baik banyak Mbak. Orang pajak hari Minggu kemarin 4 jam cerita tentang macam-macam ya ke saya. Ini hari Jumat nanti orang BPK, tapi nggak resmi lah, ya. Jadi jangan cemari negeri ini. Saya titip, sungguh saya titip ini. Jangan cemari negeri ini. Anda tamatan Al-Khairiyah itu beda sama yang lain. Khair, sesuatunya harus Anda lakukan dengan cara yang baik gitu. Insya Allah jadi Anda bisa jadi insan kamil. Investasinya terukur, tidak berdasarkan rumor, bukan hari ini pagi ini jual, sore enggak gitu, enggak. Anda investor sejati, long term, karena Anda masih muda. Insya Allah ini sunnatullah. Kalau Anda investasi terus, ya, kemudian kalau rezeki non-ploknya banyak, perbanyak. 50% Anda simpan kan rezeki non-plok. 50%, oh itu lebih gila lagi, negara ini lebih gila deh, ya. Nah kalau Anda taruh di bank, oleh bank itu bukan untuk nyalurkan kredit, ada buat nyalurkan kredit, tapi ini peningkatannya belakangan ini. Surat utang pemerintah itu, ya, separohnya dibeli oleh bank sentral, BI, dan perbankan. Nah kalau Anda investasi langsung ke perusahaan, oleh perusahaannya langsung dipakai untuk muterin roda roda ekonomi. Terlalu semangat saya, maaf. Jadi saya optimis, ya, optimis. Tapi kalau kita potret sekarang, Anda jangan kecewa. Kalau sekarang data-data menunjukkan, ya, tadi ya 2/3 dari pemilih itu anak muda. Tapi tadi yang berusaha 25, berapa tadi itu? 18,25, ya. Angka penganggurannya 17%, tertinggi di ASEAN. Jadi pemerintah ini membangun ekonomi tapi gagal untuk memanfaatkan generasi emas, bonus demografi dengan memberikan pekerjaan yang berkualitas buat anak muda. Gagal total. Jadi anak mudanya ngojek, anak mudanya jaga-jaga di perputaran jalan itu, minta duit, gedor-gedor, tidak berkualitas. Pekerjaan yang tercipta sekarang tidak berkualitas. 60% orang yang bekerja itu sektor informal. Jadi dia tidak punya gaji tetap, tidak punya pensiun, tidak punya tunjangan hari tua, tidak punya apa-apa, pekerja informal. Nah jadi lihat kondisi sekarang, Anda jangan bimbang, jangan kecewa. Justru Anda punya kesempatan untuk memilih atau memaksa. Kalau menurut saya nggak mau main-main politik, ya. Capres yang ada sama aja, mau si A, si B, si C, sama aja, bandarnya sama kok. Bandarnya sama. Sampai sekarang nih capres-capres ini nggak pernah nawarin Anda Indonesia mau dibawa kemana. Jadi sekarang Anda balik, karena Anda yang berkuasa, 2/3 suara, Anda bikin apa yang kalian mau, sampaikan ke capres-capres ini yang kami mau. Kalau kalian mau laksanakan, saya pilih. Takut sama kalian, maka cepat-cepatlah bikin manifesto untuk Indonesia Emas 2045. Nah, bagaimana cara mencapainya? Saya sekedar memberikan masukan. Itu ada 200, ya udah berkurang barangkali, tinggal 190 buku gitu ya. Mohon maaf nggak bisa saya berikan semua gitu. Mobilnya juga nggak kuat karena satu bukunya 1 kilo. Jadi 200 ini 200 kilo. Mobil saya nyungsep udah mulai itu. Makasih. Terima kasih atas jawaban dari Pak Faisal Basri. Lanjut ke kami ya.
perlu kita ketahui bersama bahwasannya 60,8% investor di sekarang ini pegiat pasar modal ini kaula muda Kak, di usia 30 tahun ke bawah. Nah, bagaimana sikap Bursa Efek agar persentatis tersebut bertahan dan membantu Indonesia terhindar dari jurang resesi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus nih. Ini secara jumlah kita udah menang banyak nih teman-teman di usia teman-teman. Usia under 30 itu memang mostly investor. Terus bursanya maunya kayak gimana? Bursa maunya teman-teman menjadi investor yang cerdas teman-teman. First stepnya adalah menjadi investor. Kalau misalnya di pasar modal bisa menjadi investor, bisa menjadi trader, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang kalau untuk pemula, mungkin teman-teman di sini belum mulai investasi, yuk dimulai dulu dari investasi, teman-teman. Teman-teman bisa mulai investasi dulu yang pertama seperti itu. Lalu investasinya kayak gimana? Investasi yang cerdas, teman-teman. Jangan yang cuman ikutan katanya, jangan cuman beli kucing dalam karung nih katanya. Saham ABCD hari Senin harganya naik nih, jangan percaya sama yang seperti itu. Teman-teman kalau misalnya ada saran-saran seperti itu, kita anggapnya sebagai saran aja ya. Nanti teman-teman harus analisis sendiri, tahu seenggak-enggaknya nih teman-teman tahu itu teman-teman tuh beli saham apa, dari perusahaan apa, produknya apa sih yang dikeluarin perusahaan itu, tahu nggak teman-teman? Itu dulu langkah pertama kalau untuk investor pemula. Nah, tadi udah sempat disinggung juga, negara yang maju adalah negara yang pasar modalnya juga maju seperti itu. Lalu apa yang pengen dilakukan lagi? Nah, dengan saya hadir di sini hari ini ya pengennya memberikan edukasi kepada teman-teman, ngenalin nih pasar modal kayak gimana, tanyain ke teman-teman kenapa sih takutnya di mana sama pasar modal itu. Biasanya nih kalau saya ke kampus-kampus, jawabannya mereka tuh takut, nggak punya modal, nggak ngerti tuh kayak gimana cara mulainya. Gampang banget teman-teman untuk mulai investasi. Modalnya itu kalau teman-teman nih ngerasa ada saham yang bagus nih, cuman uang saya nggak cukup. Kalau saran dari saya, sesuaikan uang kalian dengan saham yang kalian punya. Misalnya harga saham per lembarnya 30.000 nih, jangan karena kalian cuman punya uang 10.000 jadi beli saham yang 10 ribuan. Jangan seperti itu. Sesuaiin aja, yuk uangnya disesuaikan dengan sahamnya. Jadi kalian juga bisa mendapatkan saham-saham yang kalian inginkan, yang menurut kalian kualitasnya sesuai nih sama saham yang kalian, sama kalian tuh mau yang seperti apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau tadi memang sih secara jumlah banyak, cuman secara perputaran uangnya, transaksinya memang masih rendah. Ya kalau saya lihat sih wajar banget di usia misalnya 18 sampai 25 tahun, ada yang masih kuliah, ada juga yang masih baru bekerja, seperti itu. Yang penting kalau teman-teman nih, kalau saya zaman dulu kuliah gitu ya, kalau misalnya anak-anak mahasiswa itu kalau masih gagal atau salah itu dianggap wajar. Kayak gitu. Kata-kata wajar itu kalau kita lihat sekarang tuh sebenarnya sangat berarti. Masih nggak apa-apa kok salah karena masih mahasiswa, masih belajar. Tapi nanti kalau misalnya kalian udah cukup berumur ya, atau udah seusia saya, kalau kata-kata gagal atau salah tuh bebannya beda bebannya tuh tersendiri, beda nih kalian. Kalau kalian sekarang masih mahasiswa, dihabisin aja jatah gagalnya teman-teman, seperti itu. Teman-teman bakal diwajarin banget kalau masih gagal, dan kegagalan itu hal yang wajar banget teman-teman. Kalau kita lihat, kalau misalnya investasi, semua investasi ada ya teman-teman resikonya. Kalau ada yang nawarin teman-teman investasi gak ada resikonya nih pasti untung, saya bisa bilang itu investasi bodong teman-teman. Hati-hati yang seperti itu. Semua investasi ada resikonya. Yang perlu teman-teman tahu, ini resikonya tuh kayak gimana. Well aware sama resiko itu wajib seperti itu, tapi resiko juga bukan untuk ditakutin banget kok, kayak gitu ya teman-teman. Jadi resiko untuk diketahui, bukan untuk ditakuti, dan semua investasi ada ya teman-teman resikonya. Jangan sampai teman-teman
uangnya ada nih misalnya, cuman malah terjebaknya di investasi bodong. Sayang banget teman-teman, jangan seperti itu ya. Kalau yang kemarin tuh yang semuanya bilangin murah banget kayak gitu, teman-teman jadi kepengen kayak gitu juga, disama-samain bahkan sama saham kayak gitu. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Kalau nggak tahu, yuk cari tahu. Gimana cara cari taunya? Di Al Khairiyah udah ada teman-teman galeri investasi, bisa banget belajar bareng-bareng di situ. Seperti itu ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan bagi peserta yang ingin bertanya. Silakan angkat tangannya. Ajarkan